Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pancasila akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, ideologi nasional menurut Profesor W. Howard Regin berfungsi sebagai sesuatu yang confirm dan deepen the identity of their people, atau sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Namun, ideologi di negara-negara tersebut menurutnya sekedar alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Ideologi inilah alat untuk mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa atau untuk menjalankan suatu politik cultural management. Suatu Muslihat Manajemen Budaya oleh Abdul Ghani 1979.2.20. Oleh sebab itu, kita akan menemukan beberapa penyimpangan para pelaksana ideologi di dalam kehidupan di setiap negara. Implikasinya, ideologi memiliki fungsi penting untuk penegas identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Namun di sisi lain, ideologi rentan disalahgunakan oleh elit penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Yang kedua, menurut Usman dan Alfian 1990.26, berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Yang ketiga, menurut Alfian 1990. Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Yang kedua, dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktik kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, bahwa ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh Usman dan Alfian 1990 ayat 7-8. Yang keempat, menurut Surjanto Puspawardoyo 1990. Ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan satu, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Yang keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Oleh Usman dan Alfian 1990 ayat 48 dalam konteks Indonesia. Perhimpunan Indonesia PI yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta 1926 sampai 1931 di Belanda sejak 1924 mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya bahwa tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada 4 prinsip: persatuan nasional, solidaritas,
non-kooperasi dan kemandirian atau self-help oleh Latif 2011.25. Sekian tahun yang sama, Tan Malaka mulai menulis buku Naarde, Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Dia percaya bahwa paham kedaulatan rakyat memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Yang selanjutnya oleh Supomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 memberikan 3 pilihan ideologi, yaitu paham individualisme, paham kolektivisme, paham integralistik. Beliau dengan sangat meyakinkan menolak paham individualisme dan kolektivitisme dan menyarankan paham integralistik yang dimulai sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di pedesaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi. Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Ajaran yang dikandung Pancasila bahkan dipuji oleh seorang filsuf Inggris, Bertrand Russell, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sintesis kreatif antara Declaration of American Independence atau yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis dengan manifesto komunis atau yang mempresentasikan ideologi komunis. Lebih dari itu, seorang ahli sejarah, Rutgers, mengatakan dari semua negara-negara Asia Tenggara inilah yang dalam konstitusinya pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah. Selanjutnya, dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu oleh Latif 2011.247. Dari pendapat tersebut, Indonesia pun pernah merasakan berkembangnya nilai-nilai ideologi-ideologi besar dunia berkembang dalam gerak tubuh pemerintahannya. Bila mana dirinci, maka hubungan mereka dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila sebagai berikut. Oleh Kailan 2020.215-216. 1. Negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketiga, tidak ada tempat ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Yang keempat, tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama, serta antar pemeluk agama. Yang kelima, tidak ada tempat bagi pemaksa agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun. Yang keenam, memberikan toleransi terhadap orang lain dan menjalankan agama dan negara. Indonesia pun pernah merasakan perkembangan nilai-nilai ideologi-ideologi besar dunia berkembang dalam gerak tubuh pemerintahannya. Yang pertama, Pancasila dan liberalisme periode 1950 sampai 1959 disebut pemerintahan demokrasi liberal. Yang kedua, Pancasila dan komunisme periode 1945 sampai 1950 kedudukannya Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat. Namun, ada berbagai faktor internal dan eksternal yang memberi nuansa tersendiri terhadap kedudukan Pancasila. Yang ketiga, Pancasila dan agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat berhubungan dengan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers Negara Republik Indonesia yang direferensikan oleh 1. Nurdin Ecep Syarif 2022, Konsep-konsep dasar ideologi perbandingan ideologi besar dunia, Zivi Maulana Bandung. Yang kedua, Irianto WS 2009, Bahan Kuliah Filsafat Ilmu Pasca Sarjana Semarang. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kelompok kami. Semoga ilmu yang dapat kami share bermanfaat bagi kita semua.
Salam sejahtera, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.